Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah sedan menabrak minibus yang sedang parkir di pinggir Jalan Baronang di Kabupaten Sinjai. Satu keluarga di Makassar ditangkap polisi karena diduga melakukan aksi penipuan dan hipnotis. Jelang Lebaran Idul Adha, penumpang yang tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare meningkat. Satu rumah di Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Palopo terbakar. Lagi-lagi kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Beruntung, 3 lansia penghuni rumah selamat. Bangunan semi permanen 2 lantai di Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Senin siang lalu terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat ruang kamar tidur dan gudang di bagian atas rumah ini ludes dilalap api. Petugas melakukan penyemprotan dari luar dan dalam rumah ini agar api tidak kembali membesar. Beruntung, 3 lansia yang berada di dalam rumah dapat menyelamatkan diri dari kebakaran tersebut. Bagian terbakar di lantai 2, sepertinya penimpangan barang bukti. Mungkin penyebabnya disebabkan listrik yang korban jiwa tidak ada sama sekali. Memang kami mengimbau kepada seluruh masyarakat selalu melakukan pemeriksaan terkait dengan instalasi listrik di masing-masing. Standarnya itu minimal 3 sampai 5 tahun kalau pemeriksaan. Jangan banyak menyambung, bukan di rumah. Itu juga yang penyebab kebakaran. Dari 35 kebakaran mulai dari Januari sampai sekarang, itu kebanyakan rata-rata disebabkan oleh arus listrik. Meski bangunan yang terbakar berdampingan dengan sebuah toko, namun api tidak merambat dan berhasil dipadamkan oleh tim damkar. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Jelang Idul Adha, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Sinjai mengalami penurunan. Penurunan harga ini terjadi karena pasokan barang yang melimpah dari petani setelah panen raya. Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai jelang Idul Adha ini mengalami penurunan. Harga sayur pun ikut turun karena stok bahan yang melimpah usai panen raya. Harga cabai yang sebelumnya mencapai Rp60.000 per kilogram kini turun menjadi Rp35.000. Tomat mengalami penurunan hingga 50% dari Rp15.000 menjadi Rp7.000 per kilogramnya. Untuk jenis bawang merah kini dijual seharga Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Dan harga bawang putih turun dari harga Rp50.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Kondisi ini diperkirakan akan tetap stabil hingga Hari Raya Idul Adha mendatang. Meski harga mengalami penurunan, aktivitas jual beli di pasar masih terpantau sepi. Idul Adha bagaimana pembeli? Ya, istilahnya orang bugis itu bilang kecil, baru ini ada pembeli. Baru ada pembeli. Harus ini. Sepi Budi? Iya, sepi. Para pedagang berharap pembeli akan mulai ramai jelang Hari Raya Idul Adha. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Jelang Lebaran Idul Adha, penumpang yang tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare meningkat. Peningkatan penumpang terjadi karena warga ingin merayakan Idul Adha bersama keluarga di kampung halaman. Ribuan penumpang Senin siang mulai memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Para penumpang ini tiba dari Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Nunukan. Penumpang yang tiba ini umumnya ingin berlebaran di kampung halaman bersama keluarga. Sementara untuk mengantisipasi adanya barang terlarang, polisi dari Polsek kawasan Pelabuhan melakukan pemeriksaan secara acak kepada barang bawaan penumpang. Ada peningkatan untuk penumpang yang turun di Pelabuhan Nusantara Parepare, ya, dari Samarinda dan
Nunukan. Untuk pengetatan pengamanan sendiri gimana? Jadi terkait masalah pengamanan ya bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat, penumpang yang turun, sekaligus kami juga melakukan pemeriksaan barang bawaan ya secara acak ya. Nah, sekiranya mungkin ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi, oleh itu kami melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan. Lagi ya. Pak, berapa harga tiket, Pak? Harga tiket semua itu 550. Nanti rencana lebaran di mana, Pak? Di Pindrang. Di Pindrang ya. Sebanyak 3 kapal tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, masing-masing kapal motor Pantokrator, kapal motor Queen Soya, dan kapal motor Lambelu. Suhardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sebuah destinasi wisata di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro Pangkep dibangun di atas lahan tidur. Untuk membuat suasana asri, seluruh bangunan di lokasi ini menggunakan material bambu. Dibangun di atas empang yang terbengkalai, wisata mancing Bulu Cindea di Kecamatan Bongoro, Kabupaten Pangkep, kini jadi lokasi berlibur favorit warga di akhir pekan. Pengunjung tak hanya datang untuk memancing, tapi juga untuk menikmati panorama dan udara segar yang disuguhkan sambil menikmati hidangan. Pengunjung juga bisa menunggu matahari terbenam. Suasana asri, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Seluruh bangunan di lokasi wisata ini menggunakan material bambu. Ini untuk menciptakan kesan alami dan sejuk di tengah suasana pedesaan. Ya, baru pertama kali nih. Gimana Kak sensasi kunjungan ke sini Kak, dan makanannya gimana? Ya kalau tempatnya memang unik ya karena ini empang, kemudian ada banyak mangrove jadi sangat sejuk di sini tempatnya. Apalagi kalau sore hari kita bisa melihat sunset mungkin, tapi sayang ini mendung jadi tidak kelihatan. Dapat info lokasi di mana? Tahunya sih di media sosial ya Mas ya, karena cukup viral sih. Makanya coba di sini dan lumayan bagus tempatnya. Pada hari libur, jumlah pengunjung bisa mencapai ratusan orang. Bahkan lebih dari 3.000 pengunjung tercatat di minggu pertama pembukaan. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dan tentunya mencari lahan-lahan tidur untuk dijadikan tempat wisata dan kuliner. Pemanfaatan lokasi lahan tidur yang dijadikan tempat wisata ini diharapkan dapat menjadi pemasukan bagi desa dan warga sekitar. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Dan laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Nisa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.